Gitu loh. Kita kembali di saling silang. Begitu. Perilaku seksualitas memang diatur. Oke, kita sudah on air, Pak Hairul Anam. Kita kembali membahas soal LGBT. Ini adalah segmen terakhir. Saya minta pendapat Anda masing-masing. Apa atau bagaimana negara harus berlaku adil, mengingat keberadaan mereka memang ada, begitu. Apakah harus dipidana sampai ranah yang sedemikian privat, begitu. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran juga. Bagaimana kalau ini dibiarkan? Bagaimana nasib percontohan perilaku mereka terhadap anak kita, terhadap orang-orang terdekat kita, begitu. Jangan-jangan generasi muda kita akan rusak karena ini. Saya ke Bang Ade dulu. Ya, semua kan dimulai dari asumsi dasarnya. Asumsi dasar saya tentang LGBT adalah saya tidak pernah menganggap mereka sebagai problem. Ya. Bukan juga penyakit. Bukan penyakit, bukan sesuatu yang harus disembuhkan. Bukan sesuatu yang membahayakan. Jadi dalam hal ini saya memandang kaum LGBT adalah kaum yang punya orientasi seksual berbeda saja dari barangkali mainstream orang Indonesia. Kalau kekhawatiran dan sorry saya mau bilang bahwa sebenarnya dalam masyarakat Indonesia sejak lama kita tahu di berbagai daerah tertentu itu memang biasa ditemukan yang namanya gender ketiga, gender keempat gitu ya. Jadi dia bukan masalah. Masalahnya saya setuju dengan apa yang diambil DPR, langkah yang diambil oleh DPR, berusaha mengatur agar perilaku seks itu tidak berdampak negatif terhadap masyarakat. Ya, walaupun memang harus diingatkan agar jangan sampai over criminalizing, jangan sampai segala hal harus dipidanakan. Tapi pada intinya, terlepas dari soal terlalu banyak yang dipidanakan itu, memang penting. Perilaku seks itu menjadi penting, terutama kalau itu mengandung kekerasan, pemaksaan, mengandung ancaman, mengandung terhadap anak, pornografi, dan publikasi-publikasi yang tidak pantas. Itu saya rasa seluruh masyarakat akan mendukung penuh langkah DPR ini. Oke. Bagaimana dengan gerakan yang katanya tadi sudah sedemikian subur di luar sana, yang kemudian akhirnya masyarakat Indonesia mengkhawatirkan itu akan menjadi contoh yang tidak baik untuk anak-anak kita, begitu, generasi muda bangsa? Ya, dalam hal ini barangkali kita perlu berpikir tentang pendidikan, perlu melakukan penyadaran, perlu bicara pada masyarakat, perlu melakukan salah satu yang selalu kita ingatkan, buatlah yang namanya program pendidikan seks buat masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan itu ya. Yang masalahnya memang di Indonesia selalu ada kekhawatiran seolah-olah yang namanya pendidikan seks itu artinya pendidikan melakukan gitu, teknik-teknik dan seterusnya. Enggak kan. Pendidikan seks itu antara lain menjelaskan tentang gender, tentang kesehatan reproduksi, tentang bahaya-bahaya perilaku seksual yang tadi dikhawatirkan itu. Jadi saya lebih percaya pada pendekatan yang kultural, pendekatan sosial. Masyarakatnya harus, jangan khawatir deh. Saya sih percaya bahwa pada akhirnya kalau ini tetap masyarakat beragama, kita nggak bisa bandingkan dengan Amerika atau Islandia segala macam, karena ini masyarakat beragama, didekati dengan agama, apalagi pendekatan agamanya NU gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan NU yang terbaik, tapi pendekatan yang mengatakan ada keberagaman dalam cara memahami persoalan-persoalan masyarakat, ada ayatnya, ada semua menjadi damai, rileks, dan saya pikir itu pasti akan baik. Tetap dijaga dengan undang-undang yang sebaik ini. Oke, baiklah, Mas Hairul Anam. Iya, saya sangat setuju dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR untuk mengatur perilaku seksual. Di situ menjamin setiap orang untuk tidak mendapatkan ancaman, kekerasan, dan lain sebagainya. Termasuk juga mengatur untuk kepentingan kesehatan dan lain sebagainya. Lah, memang kami mengingatkan, seperti tadi kami bilang, jangan sampai ini menimbulkan persekusi, diskriminasi dan lain sebagainya. Kalau aturan-aturan tadi sudah dijelaskan bahwa oleh kami masih tadi, percaya, bahwa saya masih kami masih percaya bahwa tatanan sosial masyarakat kita itu mampu untuk menanggulangi ini. Apalagi kalau misalkan seperti apa yang dikatakan oleh Mas Ade Armando, ada pendidikan seks. Jangan dipahami untuk bagaimana melakukannya, tapi perilaku seks yang nggak boleh kayak apa, untuk kemudian kesehatan kayak apa, menimbulkan ini dan lain sebagainya. Itu kalau itu diajarkan, peradaban kita kan semakin bagus. Jadi negara tidak perlu hadir dalam bentuk pasal-pasal pidana begitu. Negara hadir juga melakukan pelatihan kayak begitu, plus menjaga setiap orang agar tidak mendapatkan paksaan, diskriminasi dan sebagainya. Dan dilakukan oleh DPR di beberapa pasalnya sudah mencerminkan itu. Perilakunya ini yang diatur gitu. Semangatnya sama, cuman memang udah dibilang sama Mas Arteria bahwa definisi sudah terlanjur lama. Padahal sebenarnya kalau itu diperluas gitu ya, kita makna itu sebagai ini perilaku seks yang nggak benar ini berlaku untuk semuanya. Menurut saya
nggak akan mencerminkan satu tindakan diskriminasi atau menimbulkan persekusi. Itu yang kami khawatirkan. Dengan aturan tadi yang disampaikan oleh Arteria tadi yang sudah sedemikian rigid, menurut Anda masih ada tidak peluang untuk dilakukannya persekusi di masyarakat? Kalau itu kemudian nanti itu sudah final kan, semifinal kan, jangan nanti kembali lagi begitu masih ada tarik ulur begitu, masih mungkin terjadi persekusi. Saya bilang ada potensi karena ada kata-kata sesama jenis itu, karena orang itu kadang-kadang walaupun syaratnya banyak mas gitu ya, tapi membaca itu aja langsung bersemangat misalkan, atau cuma denger gitu langsung melakukan tindakan sesuatu. Padahal nggak kayak begitu sebenarnya, semangatnya ada aturannya, ada ini, ada itu, syaratnya begitu banyak. Misalnya contoh misalnya kayak SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah itu kan di bagian satunya bagus, semua orang harus dihormati ininya macam-macam, terus Ahmadiyahnya memang diatur, ada pengaturan di situ. Yang diketahui oleh publik adalah pelarangan Ahmadiyah. Padahal bunyi SKB-nya nggak kayak begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Persekusi. Nah itu loh yang hukum hadir untuk refleksinya adalah dengan fakta-fakta kayak begitu. Nah, kita jaga agar semangat yang bagus untuk pengaturan perilaku seksual, ya biar tidak ada ancaman dan lain sebagainya ini clear dalam konteks hak asasi manusia. Oke, gitu. Mas Arteri. Ya, sikap kami tetap ya bahwa kami beranggapan tidak ada legalisasi terhadap LGBT. Dalam pengertian sampai saat ini kami tidak menyatakan legal laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Walau demikian kami tetap melihat fakta di mana ada 7 juta ya kaum LGBT yang ada di sini. Artinya pengaturan harus kita lakukan secara cermat, secara serius, secara khidmat. Ya. Kami juga mencerna, kami juga mengamati ya tadi dari aspek geopolitik, dari aspek agama, sosial, dan semuanya. Tapi acuan kami adalah bagaimana HAM-nya Indonesia. HAM memang, tapi HAM partikuler. Kenapa? Karena HAM yang berpancasila, HAM yang berempat pilar, HAM yang menjadi jati diri bangsa. Nah, setelah kita cerna itu lahirlah rumusan pasal 495 yang tadi. Pasal 495 pun perluasan dari yang semulanya tadi anak di bawah umur menjadi yang di atas 18 tahun pun bisa terkena pidana dengan kondisi yang limitatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah undang-undang ini kami katakan karya agung. Kenapa? Kami juga melihat. Makanya nanti teman-teman di Komnas HAM juga baca lagi. Bagian mana yang menimbulkan persekusi, ya sama aja dong kalau dikatakan gitu. Barang siapa yang melakukan hubungan seks sama hewan itu namanya kelompok itu bisa dipersekusi lagi. Nah ini kan juga nggak ada itu. Jadi KUHP itu kalau dilihat awalnya KUHP Belanda sama KUHP sini, ini historicalnya semua ilmu ada di situ. Nggak hanya ilmu kriminologi, ilmu sosial, antropologi dan sebagainya. Ini kitab yang sebenar-benarnya kitab. Nah artinya apa? Tentunya pada saat kita merumuskan 495 dengan akhirnya melakukan penegasan adanya hubungan sesama jenis itu, sudah mirroring dengan ketentuan pasal 491 terkait dengan pengaturan perbuatan cabul terhadap mereka yang heteroseks. Terakhir, kita juga yakin betul, sekalipun dinormakan, ya, yang kaum LGBT ini tidak cukup dengan dinormakan. Harus ada upaya yang begitu serius dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua stakeholder yang ada yang terkait untuk itu, untuk menyelesaikan, bukan menjadi bagian dari komoditas politik. PDI Perjuangan selalu menjadi pelopor, ya bagaimana keberpihakan PDI Perjuangan untuk menyelesaikan isu-isu yang tidak populer sekalipun. Jadi esensinya agar yang sudah 7 juta ini untuk disadarkan atau dibiarkan saja? Ya kita selesaikan secara serius. Kan banyak hal dan banyak cara. Kalau kita googling aja banyak sekali alternatif penyelesaian, baik sosiologis, kemudian baik dari aspek medis dan sebagainya. Ini bisa kita. Sekarang pertanyaannya, sudah adakah itu? Tidak ada. Mereka itu hanya menjadi komoditas politik. Mereka itu hanya sebagai korban yang harus setiap saat didengar dan kita bully terus. Baiklah. Pak Musni, silakan. Ya, singkat saja. Saya kira saya dari awal berpendapat bahwa LGBT itu adalah tindakan atau perbuatan yang abnormal, melawan kodrat, melawan fitrah, melawan akal sehat dan segalanya. Oleh karena itu saya sependapat apa yang sudah dihasilkan. Anda sudah cukup apa yang diaturkan oleh DPR ini mengapresiasi pada akhirnya begitu. Tapi ini tidak akan mundur kan ya?
tidak akan mundur ya. Dan tentu harapan saya setelah undang-undang ini dilahirkan ada sosialisasi di masyarakat. Ada sosialisasi di masyarakat hingga masyarakat memahami undang-undang ini dan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tentu LGBT, orang-orang yang berperilaku seperti yang kita sebutkan tadi itu tidak sampai dipersekusi, diperlakukan. Baiklah. Ini RKUHP ini akan menjadi undang-undang maksimal kapan ya? Harapan ya kalau kita, tidak ada tambahan, karena harus ada tambahan dari beberapa yang kita mengakomodir dari UNCAC. Kalau tanpa itu, mudah-mudahan minggu depan selesai. Tapi kalau harus diakomodir lagi, perdagangan pengaruh, korupsi sektor swasta, trading influence dan sebagainya itu, ya mungkin butuh satu masa sidang lagi. Baiklah, kita harapkan karena banyak sekali itu seperti rumah undang-undang kita, dan kita harapkan dari produk Karya Agung orang Indonesia yang berkeindonesiaan, nasionalis. Iya, sudah cukup kita beratus-ratus tahun memakai KUHP Belanda. Baik, terima kasih para narasumber sudah hadir 1,5 jam begitu membahas suatu hal yang menarik dengan cara yang menarik. Sajian 1,5 jam saling silang kami kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Albi pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Malam.